Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Bapak Ibu, para hadirin peserta rapat koordinasi KPA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Mari sama-sama kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta, beserta para jajaran, yang terhormat Bapak Ibu para anggota Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, serta para warga peduli AIDS yang ada di Kepulauan Seribu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa berjumpa, meskipun dalam suasana pandemi. Kita berjumpa dalam media Zoom meeting, dalam acara rapat koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2021. Selawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya membacakan rangkaian acara pada kegiatan rakor pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dan arahan Bupati selaku Ketua KPA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Yang ketiga, paparan oleh Sekretaris KPA Kepulauan Seribu. Yang keempat, paparan oleh Kepala Sudin Kesehatan Kepulauan Seribu. Yang kelima, tanya jawab, dan yang terakhir keenam, penutup. Pak Bupati, izin Pak, dan Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, kita semua berharap kegiatan ini atau pertemuan ini berjalan dengan lancar, dengan harapan acara ini membawa manfaat dan kontribusi positif dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kepulauan Seribu, serta mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari sama-sama kita awali kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan Bapak Bupati Kepulauan Seribu selaku Ketua KPA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Bapak Haji Junaidi SOS MSI di Persatuan. Baik, terima kasih pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal dalam rangka rapat koordinasi tim kerja penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Kepulauan Seribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, hadir Pak Sekap, para kepala suku dinas yang hadir, para camat, para lurah, juga para kepala bagian yang hadir mengikuti kegiatan rapat koordinasi ini, warga peduli AIDS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,
Yang saya hormati juga para peserta rapat yang lainnya yang tidak saya sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu yang peduli dengan kegiatan ini, yang hadir, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Ini soalnya udah main. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu selaku Ketua KPA atau Komisi Penanggulangan AIDS, HIV, ya, di Kabupaten Kepulauan Seribu, di mana pada pagi hari ini, ya, hari Kamis, ya, tanggal 29 April 2021, kita masih dapat berkumpul bersama-sama, ya. Semoga kumpul kita ini, ya, menjadikan amal ibadah, ya, yang nanti bisa memberikan kontribusi terhadap penanganan HIV dan AIDS yang ada di Kepulauan Seribu, yang saat ini sama-sama, ya, sudah mungkin melihat data yang ada bahwa perkembangan HIV, ya, AIDS di Pulau Seribu sudah meningkat, ya, sudah meningkat. Ini menjadi isu, menjadi masalah yang harus kita tanganin bersama. Karena suatu isu, ya, dan fakta yang ada, kalau kita tidak disinergiskan di antara para pemangku kepentingan atau para kepala SKPD, UKPD, yakin isu dan masalah ini tidak bisa terselesaikan. Sehingga kita harus benar-benar sinergi dalam menyelesaikan isu dan permasalahan. Mungkin yang dikoordinir oleh Bupati selaku SKPD di wilayah kabupaten. Saya ingin, ya, di dalam kegiatan ini ada roadmap, ya, peta jalan arah, ya, dalam rangka bagaimana kita bisa menangani masalah, ya, HIV maupun AIDS yang ada di Kepulauan Seribu. Dari roadmap atau peta jalan ini tentunya saya ingin dari semua UKPD terkait membuat rencana aksi, ya, membuat action plan, kegiatan-kegiatan, ya, yang nanti bisa dilakukan, ya, di setiap UKPD dan bisa menjadi panduan dan bisa juga dimasukkan di dalam, nah, ke depan rencana kegiatan dari semua UKPD. Karena saya yakin kalau hanya ditangani oleh KPA, ya, Komisi Penanggulangan AIDS, saya rasa tidak selesai. Ini menjadi rencana kerja yang nanti bisa diusulkan sebagai kegiatan. Ya, mungkin ke depan kalau perkembangan HIV cukup banyak, ya ini sudah menjadi suatu kegiatan strategi daerah. Karena kita harus benar-benar ada penurunan, ya, ada hasil bagaimana bisa menurunkan angka jumlah daripada penderita HIV dan AIDS di Kepulauan Seribu. Sama-sama kita mengetahui bahwa Pulau Seribu adalah kawasan pariwisata nasional. Tidak menutup kemungkinan, ya, penyebaran HIV ini, HIV maupun AIDS di Kepulauan Seribu cukup tinggi. Karena sebagai wisata, sebagai wilayah wisata, tentunya kita tidak bisa membendung, ya,
tidak bisa membendung ya kedatangan daripada wisata baik dari domestik maupun dari mancanegara. Karena wisata adalah salah satu daripada pendapatan asli daripada pendapatan asli daerah di kabupaten. Potensi wisata saat ini sangat dibutuhkan, sangat menjadi perhatian. Apalagi saat ini kita melihat dan mungkin kita mendengar bahwa saat ini semua warga DKI ya dilarang mudik. Nah ini juga perhatian. Kalau dilarang mudik berarti nanti banyak yang ingin bepergian, ingin ingin berlibur. Sementara ya di Jakarta atau di Indonesia mungkin potensi wisata ya maupun potensi untuk hiburan selain daripada mungkin daerah pegunungan juga daerah laut atau daerah pantai. Nah ini yang menjadi perhatian buat kita semua ya. Tentunya juga harus kolaborasi, harus kerjasama antara KPI ya, antara KPI dengan mungkin nanti dengan jajaran BNN narkotika ya Jakarta Utara untuk bekerja sama termasuk dengan kepolisian. Nanti kita terpadu kegiatannya mungkin dari BNN terkait dengan bahaya narkotika. Ya saat ini juga narkotika di Pulau Seribu cukup meningkat kasusnya. Juga nanti dari penanggulangan AIDS ya KPI Kabupaten menghimbau terkait dengan masalah HIV. Juga dari jajaran kepolisian juga terkait dengan masalah penanganan COVID ya PPKM ya PPKM yang itu harus kita sama bersinergi. Ini mungkin salah satu tugas kami yang cukup berat ya karena Pulau Seribu banyak dermaga yang bisa ditempuh untuk bisa menuju ke Pulau Seribu. Nanti kita coba membentuk tim Pak Sekap ya, membentuk tim kolaborasi ya antara SKPD, jajaran kepolisian, juga jajaran BNN ya, untuk bisa menanggulangi ya dan menurunkan ya angka-angka ya terkait dengan angka narkoba, terkait dengan angka HIV, terkait dengan penurunan daripada terkonfirmasi COVID-19. Ini harus sama-sama bersinergis. Jadi jangan sampai HIV-nya menurun tapi COVID-nya meningkat. Itu salah juga. Jangan sampai HIV-nya naik tetapi narkobanya meningkat. Ini yang harus kita terpadu. Yang harus kita terpadu bekerja sama karena saya yakin ya ini adalah pekerjaan kita semua ya. Mungkin di antara SKPD, UKPD ini bisa menjadi program ya untuk bisa membantu ya komite pemberantasan AIDS ya di Kepulauan Seribu yang mungkin secara terprogram mereka belum mempunyai anggaran. Ya, jadi saya berharap ya kegiatan rapat koordinasi ini tentunya dapat membawakan hasil ya, yang signifikan sehingga penanganan HIV/AIDS, penanganan narkoba, penanganan COVID-19 di Pulau Seribu cukup terkendali. Saya terima kasih ke jajaran kepolisian ya, yang telah bekerja luar biasa sehingga kita bisa pengendalian terkonfirmasi COVID-19
di mana kita 2 minggu telah melalui zona hijau dan sekarang sudah mulai ada 1-2 lagi, tentunya harus tetap kita terpadu dalam penanganannya. Bapak dan Ibu saya hormati, sebagai gambaran, sebagai laporan bahwa kasus HIV di DKI Jakarta sebanyak 67,137%. Penyandang sekaligus penyandang peringkat pertama nasional. Nah, luar biasa. Berarti banyak di Jakarta ini orang yang mempunyai kasus HIV. Di Kabupaten Kepulauan Seribu sendiri ya, kasus HIV dan AIDS ada sebanyak 14 kasus ya yang tersebar di hampir seluruh pulau, yaitu mungkin sebelah sini ada yang 2, ada yang 3. Nah ini antisipasi ya, antisipasi karena kasus ini, penyakit HIV ini dan AIDS ini bisa menular, ya bisa menular. Menularnya seperti apa? Ya, menularnya berganti-ganti pasangan dengan tidak memakai kondom. Tahu Bapak Ibu kondom? Kondom ini saat ini mungkin kalau bagi masyarakat awam ya aneh, apa itu kondom? Nah ini tentunya saya ingin mungkin ya setiap homestay, Bu Kepala Suku Dinas Kesehatan, Kepala Suku Dinas Parekraf, coba bagaimana ya ada himbauan-himbauan terkait dengan pemakaian kondom. Mungkin kita juga harus ada pemberian cuma-cuma ya. Karena tidak benar kemungkinan di homestay, di resort ya, mungkin ya mereka yang ingin melakukan hal yang tidak sewajarnya ya kadang-kadang lupa ya dengan alat kontrasepsinya. Yang ketiga, yang kedua adalah memakai suntik yang tidak steril ya, biasanya dilakukan dan dipergunakan oleh para penasun atau pengguna obat-obatan suntik terlarang. Nah ini makanya kan ini tentunya harus penanganannya sama dengan narkoba. Karena ini adalah pengguna obat-obatan. Ya, berarti mungkin juga narkoba ya, mungkin juga orang yang punya penyakit komorbid ya. Nah itu yang harus diwaspadai. Jarum suntik itu yang harus kita juga ada himbauan ya, ada himbauan. Saya ingin himbauan ini ya bukan hanya di di lokasi, tapi juga himbauan ini juga dilakukan di setiap dermaga yang melalui pengeras suara. Dan nanti koordinasi dengan Sudin Perhubungan atau UPPD ya, pelabuhan ingin bagaimana memasang himbauan-himbauan, termasuk juga himbauan-himbauan ya yang ada di mungkin di kapal ya, di kapal. Ketika kita pengalaman kita pun ketika kita naik pesawat. Ketika turun di pesawat ada himbauan kepada siapa saja yang membawa narkoba ini akan diadili secara hukum. Nah, itu sebagai jerak daripada warga ya, untuk antisipasi ya tidak membawa barang-barang haram atau barang-barang yang dilarang. Penyebarannya juga melalui transfusi darah yang disalurkan oleh lembaga resmi seperti PMI. Nah itu kita hati-hati kalau ada kegiatan donor. Nah ini kalau tidak lembaga yang direstui atau yang legal, kita jangan menerimanya. Ya, Pak Lurah, Bu Lurah, ya, tolong ada kegiatan donor darah. Kita harus antisipasi. Jangan sampai ini juga bisa menyebabkan penularan apabila
mungkin ya alat-alatnya tidak steril. Yang keempat terakhir, yaitu melalui ibu kepada bayinya. Ini yang mungkin waduh sangat prihatin kalau terjadi tidak berdosa ya, ibunya yang berdosa ternyata melanggar ya, baik pada saat kandungan maupun tadi pada saat ini. Apabila di dalam kandungan sudah konfirmasi infeksi dengan HIV, kasihan bayi. Nah itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin kegiatan ini mendapatkan satu rekomendasi ya, yang jelas ya, untuk bisa nanti kita menjadi roadmap ya, yang bisa dituangkan di dalam action plan kegiatan dari semua SKPD. Karena saya yakin kalau hanya ditangani oleh Komite Pemberantasan Air Kabupaten, yakin tidak efektif. Karena keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran. Ini harus kolaborasi, harus sinergis di antara para SKPD, UKPD, pemangku kepentingan yang ada di Kepulauan Seribu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang melaksanakannya dan selamat bertugas. Semoga kegiatan ini berjalan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan sambutan dan arahannya. Semoga ini menjadi modal awal kita untuk bergerak dan bersinergi bersama dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kepulauan Seribu. Bapak Ibu, para peserta rakor yang berbahagia, selanjutnya mari sama-sama kita simak dan dengarkan paparan Sekretaris KPA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang akan menyampaikan tentang tupoksi KPA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dan juga rencana kegiatan tahun 2021. Kepada Bapak Poltak Munte Esa dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bupati, selaku Ketua KPA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Pak Junaidi. Yang saya hormati Pak Sekretaris Kabupaten, Pak Sekap, Pak Pur. Terima kasih Pak Pur sudah membantu terlaksana kegiatan ini. Kita sangat banyak dibantu. Bapak Ibu seluruh anggota Komisi Penanggulangan AIDS Kepulauan Seribu, secara khusus Kasudinkas, saya banyak koordinasi. Pak Erwin, selamat pagi Pak Erwin. Kerjasama kita sudah berjalan dengan bagus dan sebagian besar saya koordinasi kemarin dengan Pak Pur, sudah ada yang berganti teman-teman Sudin, sehingga saya dapat info dari beliau. Oleh karena itu harus saya perkenalkan barangkali Pak Bupati, mohon izin, saya Poltak Munte, terhitung PMT 1 November 2019, saya pensiun juga dari Pulau Seribu. Dulu saya dikasih Pak Bupati menangani PPAPP. Dan setelah pensiun, 3 bulan setelah pensiun, kemudian juga saya dapat tugas baru khusus untuk penanggulangan AIDS, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sesuai dengan arahan Pak Bupati tadi, bahwa sekarang ini kita dilanda pandemi dunia, Indonesia, secara khusus Jakarta. Dalam kondisi kita dilanda pandemi ini, ada satu juga penyakit yang sangat mewabah, yang mana sebenarnya penyakit ini lebih dulu ada dari pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu, jangan sampai karena pandemi COVID-19 kita tertinggal menangani pandemi ini.
sesuai dengan arahan Pak Bupati tadi, izinkan saya akan coba paparkan kembali siapa aja sih yang menjadi anggota Komisi Penanggulangan AIDS Kepulauan Seribu. Slide. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2008, kemudian ditindaklanjuti SK Kepgub 231 tahun 2015, susunan KPA Kepulauan Seribu sebagai berikut. Yang pertama itu ketuanya langsung dipegang oleh Pak Bupati. Pak Bupati selaku ketua KPA. Kemudian ketua pelaksana, wakil bupati, wakil ketua pelaksana 1, Askesra, Pak Pur ya, kalau di sini. Askesra, Pak Budi ya. Kemudian wakil ketua 2, Pak Erwin selaku Kasudin Kesehatan. Nah, sekretaris tenaga senior penuh. Tenaga senior penuh pensiunan. Jadi untuk sekretaris itu harus pensiunan minimal eselon 3 dan juga bisa 2. Slide. Kemudian anggotanya Bapak Ibu mohon izin, ini yang menjadi sangat penting. Yang pertama itu Pak Kodim. Kodim Pak, saya sudah di kita ada Dan Ramil. Pak, saya sudah berkomunikasi kemarin Pak Dan Ramil, kebetulan beliau masih tetap. Kemudian Pak Kepolisian Resor Kepulauan Seribu, saya juga dengan berkomunikasi dengan kasih intelnya kemarin. Kemudian Kepala BNN juga mohon izin Pak, saya sudah komunikasi Pak Jati. Kemudian Kandepak, Kepala Bapeda Pak Sailani, Kasudin PAPP. Kalau di SK-nya sebelumnya ada 2 ini, tapi sekarang sudah gabung menjadi 1. Kemudian Kasudin Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, UMKM. UMKM juga saya sudah komunikasi kepada beliau kemarin Pak Utagalung. Kemudian Kasudin Olahraga. Kalau olahraga ini di kita itu masuk di Kesmas kali ya, di Kasudin Pariwisata. Lanjut slide. Ke nomor 12 Kasudin Sosial, 13 Kasudin Naker Trans, Kasudin Kominfo, Satpol PP, Kabak Tata Pemerintahan, Kabak Kesejahteraan Sosial, Kabak Pendidikan Mental Spiritual, Ketua PMI, Ketua TPPKK, Camat dan Lurah. Ini sesuai dengan Pergub 231. Namun di Kepulauan Seribu kita menyesuaikan sesuai nomenklatur yang ada di Kepulauan Seribu karena sedikit agak ada perbedaan dengan yang wali kota di daratan. Slide. Singkat saya coba paparkan biar kita paham tentang langsung aja ke tugas ini. Tadi dulu tugas ketua. Ini tugas Pak Ketua. Tadi beliau sudah singgung melaksanakan strategis daerah. Pak Bupati tadi sudah menyinggung, bahkan kita mencoba apa yang perlu kita buat di Kepulauan Seribu sebagai implementasi Pulau Seribu itu sesuai dengan Kepres 3 tahun 2015, Kepulauan Seribu itu salah satu dari 10 kawasan strategi pariwisata nasional. Jangan sampai kita tidak bisa menangkap peluang ini karena Kepulauan Seribu itu menjadi arah wisata. Di lain pihak, jangan sampai juga wilayah kita jadi tempatnya sarang HIV. Karena kita kalau tidak hati-hati menangani, menerima wisatawan yang ada di Kepulauan Seribu, ini bisa belur kita. Oleh karena itu, tadi Pak Bupati sudah ngasih daerah, ini bisa, tidak bisa tangani secara berkelompok, kita harus bersinergi untuk per bagian-bagian sesuai dengan tusi masing-masing. Nah, kemudian yang kedua melaksanakan kebijakan penanggulangan, menetapkan kebijakan, memberikan arahan. Beliau tadi seperti yang beliau berikan arahan kepada kita, mengusulkan personil. Nah, ke sekretaris provinsi, mengusulkan rencana kegiatan, melaksanakan laporan secara periodik, dan ini juga sudah terlaksana. Tentunya dari sekretaris KPAP melalui sekretaris KP Kota. Ini
tugas ketua pelaksana, kalau di ini wakil. Ini sebagai jabaran dari tugas ketua tadi, ini dipertajam di sini, mengkoordinasikan, mengendalikan, kemudian mengkoordinasikan kerjaan penanggulangan HIV/AIDS, memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua KPAK, memberikan rekomendasi, dan seterusnya. Dan nanti akan saya share Pergub 231, sebenarnya sudah pernah saya share ke grup untuk kita baca lebih tegas. Lanjut slide. Saya langsung ke ini aja, ke tugas anggota. Tugas anggota, terus. Ya, sekretaris boleh deh, tampilin dulu tugas sekretaris. Nah, Bapak Ibu yang saya hormatin, di KPA Kepulauan Seribu ini ada Komisi Penanggulangan AIDS. Tadi sudah saya jelaskan, Pak Bupati ketuanya, dan sekretarisnya adalah saya sendiri. Jadi tugasnya sekretaris itu mengusulkan rencana kegiatan belanja penanggulangan HIV/AIDS, menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak. Ketiga, melaksanakan strategi, rencana aksi, kebijakan, dan program kegiatan lainnya. Melaksanakan rencana kegiatan dan belanja, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan rumah tangga. Melaksanakan evaluasi kinerja kepada kepala seksi, kepala subbagian, pelaksanaan teknis, dan unsur penunjang. Menyiapkan laporan kepada ketua KPAK. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang menjadi penting buat kita. Waktu saya dulu di bidang, ada namanya Pokja-Pokja. Nah, sekarang itu Pokja, kelompok-kelompok kerja itu sudah dihapus. Dan sesuai dengan kebijakan di Pemda DKI, semua Pokja itu masuk di sudin-sudin yang menangani HIV. Kalau dulu waktu kami di BPM ada nama Pokja PMTCT, Prevention Mother to Child Transmission, ini penanggulangan HIV tadi yang Pak Bupati katakan, itu penanggulangan HIV dari ibu ke anak. Yang kedua dulu ada Pokja Pemberdayaan Masyarakat. Nah itu sekarang habis, nggak ada lagi Pokjanya. Nah tugas itu masuk di PPAPP. Kemudian dan seterusnya ada juga di berbagai sudin-sudin yang tadinya ada Pokjanya sekarang diserahkan ke sudin masing-masing. Nanti mungkin Pak Erwin, pemaparan berikutnya bisa sedikit menyinggung juga tentang Pokja-Pokja. Karena Sudin menjadi mitra utama kita juga di dalam penanggulangan HIV/AIDS Kepulauan Seribu. Tugas yang ketiga, menyebarkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Yang keempat, melaksanakan pemantauan dan informasi penanggulangan HIV dan AIDS sesuai tugas dan pokoknya. Melakukan pemantauan dan evaluasi, melaporkan kegiatan upaya penanggulangan HIV/AIDS kepada Ketua KPA melalui sekretaris. Lanjut. Ini pelaksanaan. Lanjut aja, lanjut. Terus ke kegiatan yang kemarin aja. Oke. Pak Bupati yang saya hormatin, Pak Sekap, Pak Pur, dalam suasana pandemi ini tahun kemarin kami mencoba meskipun sedikit agak kesulitan karena memang anggaran kami sangat terbatas, sama sekali nggak ada. Yang ada itu hanya anggaran gaji, selainnya nggak ada. Namun demikian kami tidak berdiam diri, kami berusaha melalui Zoom tetap memberikan kontribusi bagaimana cara penanggulangan HIV di Kepulauan Seribu. Saya paparkan tadi rekapitulasi jumlah ODIF orang yang hidup dengan HIV di Kepulauan Seribu, sekarang ini sudah ada 15 totalnya. Hampir tersebar di seluruh kelurahan. Yang nggak ada, itu ada di Pulau Harapan kosong, kemudian di Tidung kosong. Ya, nah yang tinggi itu di Kelapa ada 5 Pak Bupati, di Panggang ada 5, di Harapan ada 2. Nah, namun demikian Pak Bupati, ini ibarat gunung es, ini yang hanya terlihat, nampak ke permukaan. Sesungguhnya saya yakin di bawah ini sudah
jauh lebih banyak. Namun yang terdeteksi hanya ini, hanya 15 ini. Sebagaimana tadi disinggung di data-data yang Bapak bacakan, bahwa DKI itu menjadi juara 1 nasional tentang, tapi yang terdeteksi ya, mohon maaf, jangan. Nah, yang terdeteksi DKI itu ini sesuai dengan data Dirjen Kemenkes triwulan pertama tahun 2020, DKI itu angkanya 10.624. Ini peringkat nasional untuk peringkat 1 untuk HIV-nya. Sedangkan untuk AIDS-nya, untuk HIV-nya 67.137. Juara 1, peringkat 1, kemudian AIDS-nya 10.624, peringkat 4 nasional. Nah, kembali ini adalah yang tercatat. Bisa saja, dan saya yakin di bawah ini sangat banyak. Kembali ke Pulau Seribu, ini kita harus hati-hati. Angka 15 ini bisa kali deret ukur hitungannya di lapangan. Apalagi kita masuk kawasan pariwisata strategis nasional, itu peluang sekaligus bahaya kalau kita tidak siap menerima peluang yang ada di kita. Tadi Pak Bupati sudah banyak memberikan arahan bagaimana kita harus menangkap peluang itu. Oke, slide. Dalam suasana pandemi, tanpa didukung anggaran Pak Bupati, tahun kemarin kami tetap bekerja dengan Zoom. Kegiatan kami masih bisa mencapai 50 kegiatan. Yang pertama, rapat dengan tatap muka, rapat secara virtual, sebagai peserta webinar perkembangan HIV/AIDS, dan juga saya sebagai narasumber, meskipun suasana begini melalui Zoom seperti ini, saya live ke Kepulauan Seribu untuk memberikan bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan HIV ini jangan sampai tidak tertangani. Sekaligus ingin menyebarluaskan bahwa di KPA Pulau Seribu, di Kepulauan Seribu itu ada Komisi Penanggulangan AIDS-nya. Nah, jangan sampai kita percuma ada, sementara yang penyakit ini tidak bisa kita tertanggulangi. Jadi kami hampir tiap 2 kali sebulan connect dengan Pak Erwin selaku Kasudin dan timnya di sana. Kami berkoordinasi tentang data-data yang ada di sana. Karena data ini by name by address, kami sendiri nggak dapat Pak angka ini. Karena kalau kami sangat butuh, baru kami minta angka ke Sudin Kesehatan untuk kami tindak lanjutin. Jadi fungsinya Sekretaris KPA itu sekarang ini sebagai koordinator. Ada wacana Permendagri 20 tahun 2007 akan dicoba diperbaharui sehingga penanggulangan HIV/AIDS ini bagaimana cara penanganannya di depan. Karena di nasional Pak Bupati nggak ada lagi Komisi Penanggulangan AIDS, yang hanya ada ditempelkan di Kementerian Kesehatan. Nah, kalau dulu itu ada. Nah, ini yang mencoba dicek kembali. Oke, slide. Ini jumlah anggaran kami tahun kemarin Pak Bupati, totalnya itu 142 juta. Ini sepenuhnya adalah untuk personil penghasilan. Nah, jadi realisasi anggaran kami tahun kemarin 96,65. Ada pengembalian gaji sekretaris 5 juta karena saya baru masuk itu di bulan Juni, Pak Bupati. Oke, slide. Jumlah personilnya ada 4, ada kebetulan saya lengkap bawa di sini, sekaligus saya perkenalkan dengan Pak Bupati dan teman-teman yang lain. Sekretarisnya saya, kemudian kasih prompennya Pak Adli, beliau ini tinggal di Panggang, Pak. Di Pramuka ya? Di Pramuka. Jadi di Pramuka tinggalnya. Pak Hilman tinggal di Tidung. Kemudian Baskara ini tinggal di Kemayoran. Pak Ahmad Nuryuni ada di sini. Jadi sebenarnya anggota saya 4, ya 2 di daratan dan 2 di pulau. Sebenarnya personil ini kurang sih sesungguhnya. Namun dengan suasana keuangan yang seperti ini untuk menambah karyawan juga tergantung anggarannya, karena tidak segampang waktu kita
PNS. Kalau di PNS itu mohon izin sedikit saya gambarkan, meskipun belum ada orangnya, penggajian itu sudah masuk. Sementara di kita harus ada dulu orangnya, baru masuk sistem penggajiannya. Jadi kayak saya tuh belum pernah gajian Pak Sekap dari tahun kemarin. Kata Pak Teunya ada bisa di sekedar transport, dan itu yang kita. Namun niatnya bukan semata-mata cari uang. Nah, kita mengabdi untuk Kepulauan Seribu karena keburu jatuh cinta di Kepulauan Seribu. Oke, slide berikutnya. Ini peralatan kita juga sangat terbatas. Jadi komputer kita ada 3 masih bisa dipergunakan, laptop 1 udah mulai seok-seok, printer 1 rusak nggak bisa dipakai, LCD proyektor. Nah, kalau bisa juga Pak Pur kita dibantu, kalau dari sana nggak bisa ya kita dikasih lah. Ini sangat terseok-seok kita. Jadi kadang ya tahun kemarin murni peralatan kantor nggak ada, untuk air minum nggak ada, semua pengadaan sendiri kita, termasuk tinta apa segala macam, aqua kita bawa sendiri. Nah, tahun ini nanti akan saya paparkan gambarannya seperti apa, kurang tahu juga. Oke, slide. Ini kegiatan seksi-seksi tahun kemarin, Pak Seka, Pak Pur, Pak Bupati, saya gambarkan. Oke, slide. Ini kegiatan kami dengan Sudin PPAPP. Seperti saya gambarkan tadi, meskipun suasana hening, kami tetap bekerja. Yang pertama itu saya sebagai narasumber untuk memberikan materi dampak HIV dan AIDS terhadap stunting, Pak. Stunting saya laporkan, dulu juga saya menangani. Sesungguhnya stunting itu, Pulau Seribu sudah lepas dari stunting. Karena sesuai dengan amanat WHO, yang direkomended itu sampai dengan 20%. Nah, jadi Pulau Seribu itu sekarang tinggal 14% stunting. Nah, bersyukur dalam beberapa tahun kita sikat semua. Nah, dan bergeser sekarang ke darat itu. Nah, nggak tahu di wilayah mana. Yang pasti Kepulauan Seribu sudah bergerak lepas. Namun Pak Sekap jangan lengah. Kalau ini tidak tertangani, bisa lagi kita masuk. Nah, saya 3 tahun di Pulau Seribu, ini kita coba babat habis dan sekarang tinggal 14%. Recommended WHO sampai 20% ditoleran, kita lepas dari situ. Kemudian dengan PPAPP, saya sebagai narasumber memberikan materi dampak HIV/AIDS terhadap 1000 hari pertama kehidupan. Ini tentang stunting juga ini. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu namanya stunting, 270 hari di dalam kandungan, kemudian 365 kali 2 setelah dia. Jadi 2 tahun dia setelah lahir, 270 hari di dalam kandungan. Juga sebagai narasumber tentang bahaya seks beresiko terhadap kalangan remaja. Nah, ini kita bekerja sama dengan Sudin PP tahun kemarin. Oke, slide. Dengan Sudin Pendidikan, saya langsung berkoordinasi dengan Pak Kasudin. Nggak tahu beliau ini masih ini nggak Pak? Masih aktif? Masih. Ya, saya langsung ke kantor beliau. Saya berkoordinasi meminta kegiatan karena seperti saya katakan tadi, KPA ini nggak bisa bergerak sendiri, Pak. Saya berkoordinasi dengan beliau, berharap materi pengetahuan dan pencegahan HIV itu masuk diberikan terhadap murid sedini mungkin, meskipun dengan cara-cara yang tidak formal, tapi kita harus berikan apa itu HIV perlu kita berikan. Kemudian juga materi dampak HIV/AIDS itu diberikan sesuai dengan tingkat sekolahan. Dan lebih dari itu, sex education itu memang harus kita kasih semenjak umur katakanlah sekolah dasar. Jangan sampai mereka tidak tahu. Sex education itu bukan artinya diajarin berbuat seks, Bapak Ibu yang saya hormati, tapi bagaimana cara menghindarkan penyalahgunaan seks justru sebenarnya. Nah, sex education. Lanjut slide. Ini dengan Pak Nabi Tupuluh sudah pindah katanya Pak kemarin, Pak Faisal gantinya ya. Jadi saya aktif Pak berteleponan dengan teman-teman ini, dengan Pak Faisal. Siapa? Pak bukan. Pak Naker Trans itu Pak ini ya, Pak Utagalung ya. Oke, nantilah
Saya dapat dari Pak Pur juga kemarin. Nah, saya sudah berkoordinasi dengan beliau ini tahun kemarin. Ya, Rabi Andi, Pak Rabi Andi, semoga ada di tempat ini. Pak Rabi Andi, kita tahun kemarin sudah Pak Edward Napitupulu sudah berjanji bahwa di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu itu harus ada namanya tentang Pokja. Nah, di perusahaan, sebenarnya perusahaan di tempat kita nggak banyak sih. Yang saya tahu yang perusahaannya banyak di atas ratusan cuma PT Sinok yang ada di Pulau Pabalokan ya, Pulau Pabalokan. Dan saya mohon waktu itu supaya diberikan materi pengetahuan dan pencegahan HIV kepada karyawan. Syukur-syukur bisa dibentuk kelompok kerja. Karena sesuai dengan penelitian di sini banyak tempat-tempat penyebaran, maaf, apa bahasan takut salah bahasanya. Takutnya ada penyebaran, begitulah. Ini hati-hati nih bicara yang takut ini. Oke, tapi ini yang perlu kita tindak lanjuti. Oke, slide berikutnya. Ini dengan Dukcapil, nggak tahu siapa dulu Bu ini masih kosong ya, yang menangani. Tapi dengan beliau ini sudah kita komitmen kemarin. Saya minta tolong betul di perlakuan yang sama terhadap populasi kunci. Populasi kunci itu sebenarnya di pulau boleh dikatakan agak tidak ada, karena di sana tidak ada hotel, tidak ada, boleh dikatakan tidak ada WTS segala macam, waria juga jarang. Jadi itu yang dimaksud populasi kunci. Kemudian menghindarkan stigma negatif terhadap ODA. Ini yang paling kita hindarkan. Jangan sampai kalau ada ODIF itu menjadi kita stigma. Ini tidak boleh. Yang boleh itu penyakitnya kita jauhkan, tapi orangnya harus tetap kita rangkul. Jangan sampai 2 kali tambah penyakitnya. Oke, slide. Ini dengan ekonomi kreatif, kita juga berharap kemarin sesuai dengan yang kita singgung tadi, Kepres nomor 3 itu, jangan terjadi seks menimpang, memberikan sosialisasi kepada pemilik homestay dan pulau resort, jangan sampai ada yang tertular HIV dan AIDS. Yang ketiga, memberikan sosialisasi kepada pemandu wisata HIV AIDS. Oke, slide berikutnya. Ini dengan Pak Tapem, dengan Pak Kesra, kami selalu berkoordinasi untuk saling melibatkan jika melaksanakan kegiatan, karena seperti kegiatan ini ke Pak Pur, saya Pak yang minta bantu supaya tetap bisa terlaksana dengan baik. Mengantisipasi jika suatu saat Pak Pur, pasien HIV dan AIDS membutuhkan, kalau kita nggak punya panti sosial. Nah, ini harus kita pikirkan jauh-jauh. Kalau di darat ada panti sosial, kalau di pulau, seperti kita katakan tadi ada 15, kalau suatu saat ini harus kita tampung di pantai sosial, ya jangan sampai kelabakan kita. Naruhnya di mana? Nah, karena dulu HIV AIDS saja dikirim ke pulau apa itu, kita di pulau di COVID yang Pulau Sebaru. Nah, jadi Pak Bupati juga perlu kita pikirkan. Jangan sampai kita nanti begitu kejadian, nah ini mau dibawa kemana? Karena kita nggak punya panti sosial. Oke, makasih Pak Bupati. Oke, lanjut berikutnya. Slide berikutnya. Lanjut. Ini koordinasi dengan layanan, melaksanakan koordinasi dengan pihak kesehatan agar semua ODIP dipastikan tidak terganggu. Selama pandemi itu pasokan ARV tidak terganggu kepada jangan sampai terjadi loss to follow up di Kepulauan Seribu. Menyesuaikan update data pasien HIV dan AIDS. Selalu menggerakkan warga peduli AIDS. WPA ini juga Pak Sekap kemarin kami bahas. Ini warga kita yang tanpa pamrih memberikan tenaga, tapi mereka ini nggak dapat bantuan sama sekali. Ini coba kita rapatkan kemarin, bagaimana caranya bahwa warga peduli AIDS ini bisa mendapat artinya sebagai pengganti pulsa atau apa nantilah, tapi mungkin masih agak jauh, masih sedang kita rapatkan. Oke, slide. Terus ini di seksi monitoring dan evaluasi,
di seksi secara rutin melaksanakan monep terhadap semua stakeholder. Di samping itu pada tahun 2000 ikut serta bersama di 5 wilayah. Di Kepulauan Seribu ini nggak ada, Pak. Ini yang menjadi salah satu kendala kita. Kalau di darat itu banyak LSM seperti ini. Ada 11 LSM yang bergerak untuk membantu KPA. Bergerak membantu. Di Pulau Seribu kita nggak punya. Semoga harapan saya ada nanti LSM yang mau tergerak hatinya untuk membantu kita di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Oke, slide. Pak Sekap, saya laporkan ini rencana kegiatan kami tahun 2021. Nah, ini rencana Pak, kegiatan ini. Ini bisa jadi seperti tahun kemarin, sedikit saya singgung bahwa teman-teman ini cuma 10 bulan gajian karena sisanya pandemi, refocusing anggaran. Nah, jadi tahun ini kita sudah usulkan kegiatan ini. Yang pertama ada rapat kerja wilayah 2 jutaan, ada intervensi peran pemangku kepentingan 1 juta sekian, intervensi stoma toga ada 1,5 juta, pemberdayaan masyarakat ada 1,3, kemudian pertemuan koordinasi promosi dan pencegahan 1 jutaan, kemudian pertemuan dalam rangka advokasi ada 1 jutaan. Oke, slide berikutnya. Slide. Ya, ada diseminasi informasi HIV 2 jutaan, rapat koordinasi seksi pelayanan 1 jutaan, kemudian meningkatkan upaya dukungan terhadap ODA 3 jutaan, evaluasi dengan penjangkauan pendampingan LTFU, ini yang lost to follow up ini Pak, LTFU ini ada yang tidak terlayani ARV-nya, ada 1 jutaan, jadi totalnya total subtotalnya 17. Lanjut. Nah, ini pemeliharaan sarana komputer 3 juta, ATK. Ini belum cair loh Pak anggarannya, bisa aja. Jadi kami belum dapat, sampai sekarang belum dapat kucuran anggaran, baik ATK, kami sangat masih mandiri, baik penggajian, masih ini mandiri semua. Jadi totalnya subtotalnya ini 180, total generalnya ada 197 juta 146. Ini anggaran yang kita usulkan. SK Pak Gub untuk dana hibah sih sudah keluar sebenarnya, tinggal kita menunggu realisasinya. Semoga nanti bisa lebih cepat. Karena teman-teman ini juga mau lebaran, Pak Sekap udah kering kerontang. Semoga sebelum lebaran bisa mereka dapat kucuran gaji. Oke, slide berikutnya. Ini kendala kami. Yang pertama, secara geografis sulit untuk dijangkau pulau-pulau itu, Pak Sekap, kita tahu sendiri. Kemudian transportasi tidak tersedia setiap saat diperlukan untuk membantu pasien. Perjalanan sangat tergantung kondisi cuaca. Belum ada lembaga swadaya masyarakat, LSM, hanya swadaya masyarakat, LSM, Peduli AIDS, untuk memberikan bantuan. Oke, selanjutnya, slide. Rekomendasi kita, Pak Sekap, pertama, melalui KPA Provinsi DKI Jakarta, jangan bosan mengusulkan tambahan anggaran dari Pemprov DKI. Kemudian mendorong agar ada LSM di Kepulauan Seribu. Transportasi laut di luar kegiatan sangat dibutuhkan menunjang penyelesaian tugas pokok fungsi KPAK. Nah, saya laporkan Pak Sekap, kami nggak punya ongkos sama sekali. Nah, ya, mungkin nanti kalau kami sangat butuh ya terpaksa kami ke kabupaten minta numpang ke kapal kalau pas ada ke sana, karena kami sama sekali nggak punya apa-apa. Oke. Personil perlu diberikan tambahan pengetahuan dan wawasan seperti pelatihan, workshop, dan untuk kesempatan lain. Lanjut. Ini Pak Sekap, Bapak Ibu tim kerja penanggulangan HIV/AIDS yang bisa saya sampaikan. Mungkin habis saya secara teknis bagaimana penanggulangan khususnya 2 tahun terakhir ini bagaimana sepak terjangnya untuk penanganan HIV ini, mungkin
saya sampaikan ke Pak Erwin, nanti setelah Pak Erwin paparan baru kita diskusi. Mohon izin Pak. Oke. Demikian, mohon maaf kalau ada kurang lebih yang silap perkataan saya, mohon dimaafkan. Selamat melaksanakan ibadah puasa Bapak Ibu yang saya hormati. Silakan. Terima kasih kepada Pak Poltak yang sudah memberikan paparannya terkait kegiatan di 2020 dan rencana kegiatan di 2021. Semoga ini menjadi gambaran kita bersama agar upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kepulauan Seribu bisa terlaksana dengan baik. Baik Bapak Ibu, para peserta rakor yang berbahagia, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan paparan dari Sudin Kesehatan Kepulauan Seribu yang akan memaparkan tentang peran Sudinkes Kepulauan Seribu dalam layanan kesehatan ODA orang dengan HIV di Kepulauan Seribu, yang akan disampaikan oleh Kepala Sudin Kesehatan Kepulauan Seribu kepada Dr. Herwin Mayfendi, MPH. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu selaku Ketua KPA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Yang saya hormati Bapak Sekap, Bapak Sekretaris KPA, para camat, para kepala UPPD, unsur dari Polres, Kodim, BNN, serta para hadirin sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak bisa sebutkan satu persatu dan serta mengingat waktu. Kami akan memaparkan peran Sudin Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam layanan kesehatan orang dengan HIV/AIDS. Slide. Dalam rangka memperkuat kolaborasi serta meningkatkan solidaritas terhadap semua pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah pusat, daerah, swasta, serta seluruh masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, maka dibuatlah kebijakan dari Permenkes nomor 21, kemudian Permenkes 87 tentang pengobatan ARV, kemudian Kepmenkes nomor 20 tahun 2019 tentang layanan kedokteran HIV, kemudian Surat edaran Dirjen P2P Kementerian Kesehatan tentang tata laksana ODA, kemudian akselerasi program HIV di Surat edaran Kepala Dinas, kemudian dari Surat edaran Kepala Dinas tentang program layanan penanggulangan HIV/AIDS dan infeksi menular seksual pada masa pandemi COVID. Dan juga adanya Perda nomor 5 tentang tahun 2008 tentang kebijakan pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian ada lagi Pergub Jatim mengenai kebijakan kerjasama antara KUA dan PTSP dalam pengurusan izin menikah. Jadi setiap Jatim yang akan mendapatkan izin menikah diharuskan melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk thalassemia, HIV, sifilis, hepatitis B, dan kejiwaan. Serta adanya surat edaran 1000 tes per bulan per kecamatan yang harus dilakukan puskesmas, dan adanya SEE akselerasi program HIV sebagai upaya menindaklanjuti SEE akselerasi ARV dari Kemenkes RI, di mana 40% ODA harus mendapatkan ARV di akhir tahun 2020. Lanjut. Nah, untuk mendorong orang tahu HIV harus melakukan tes dengan cara kita mewujudkan Trizero. Trizero yaitu pertama adalah tidak ada kasus baru HIV/AIDS. Kemudian tidak ada kematian akibat HIV/AIDS. Kemudian tidak ada stigma atau diskriminasi terhadap ODA. Nah, ini yang perlu kita lakukan dengan melakukan program TOP atau dengan cara melakukan menemukan, obati dan mempertahankan viral load yang rendah. Jadi kepatuhan pengobatan dan edukasi berjalan paralel untuk mendukung terapi eliminasi HIV 2030 mendatang. Lanjut. Upaya dalam melakukan eliminasi HIV ini adalah kita menemukan orang HIV dengan melakukan pemeriksaan pada populasi kunci. Populasi kunci ini contohnya adalah kelompok masyarakat dengan berperilaku berisiko seperti wanita penjajah seksual atau laki-laki suka laki-laki atau waria dengan pasangannya. Nah, ini yang berisiko. Kemudian kita melakukan mobile testing, kemudian melakukan pemeriksaan secara online,
kemudian membuat suatu notifikasi kepada pasangan agar mau memeriksakan diri, kemudian tadi telah dijelaskan tentang pemeriksaan caten, dan adanya prosedur terintegrasi, artinya pemeriksaan terhadap bukan hanya HIV dengan TBC, HIV dengan diabetes, HIV dan berbagai penyakit lainnya. Kemudian obati adalah melakukan pemeriksaan dan pengobatan secara menyeluruh, kemudian summary treatment, kemudian jak antar, multi-mode dispensing, nanti kita menjelaskan di belakang, kemudian mempertahankan jak transporter serta adanya program sehati. Lanjut. Nah, ini surat edaran Kepala Dinas Kesehatan nomor 181 tahun 2020 tentang pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS dan IMS atau infeksi menular seksual pada masa pandemi COVID-19, yaitu dengan membuat protokol kesehatan agar tujuannya melindungi orang yang sakit atau klien serta petugas kesehatan dari COVID-19 saat dalam melakukan terapi ini, maka dibuatlah surat edaran dalam rangka meningkatkan program penanggulangan HIV di masa PSBB transisi. Pada saat dibuat pada masa PSBB transisi. Nah, jadi yang dilakukan obat testing adalah yang mereka yang tidak bergejala, kemudian juga kita sarankan untuk datang ke puskesmas, bisa juga dilaksanakan di ruang terbuka atau ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup harus mempunyai ventilasi dan jumlah pesertanya kita batasi, dan kita melakukan koordinasi kalau memang ada komunitas atau LSM yang bisa berkoordinasi tentang kapan mereka bisa melakukan testing, divisi atau CST sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Lanjut. Slide. Nah, pengobatan ARV ini yang pertama adalah test dan treat all. Semua ODA, orang dengan HIV/AIDS yang ditemukan, kita obati dengan antiretroviral atau ARV tanpa melihat stadium atau gejalanya. Kemudian, Sunday treatment adalah pemberian ARV kepada ODA pada hari yang sama, hari pertama sampai hari ke-7, kemudian jika ODA tidak ada, dan ODA ini juga tidak ada kontraindikasi. Kemudian yang ketiga adalah jak antar, yaitu layanan pengiriman ARV. Ini sebagai inovasi ketika pandemi COVID, pemantauan bulanan melalui telemedicine. Kalau misalkan dikhawatirkan mereka akan berkumpul ketika melakukan antri di apotek, jadi dilakukan diantarkan ke tempat ke lokasi ke tempat tinggal mereka. Multi-mode dispensing kalau pemberian ARV lebih dari 1 bulan. Jadi misalkan mereka ada kesulitan dalam pengambilan ARV ini, dilakukan dispensing atau diberikan jatahnya persis dalam 1 bulan. Lanjut. Di masa pandemi COVID ini menyebabkan kekhawatiran ODA untuk mengakses layanan HIV dengan saat mengambil ARV tadi sudah disampaikan sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan terkait layanan multi-mode dispensing. Layanan ARV di Jakarta sudah menerapkan MMD tadi multi-mode dispensing. Karena ada kendala kecukupan logistik MMD, maka Dinas Kesehatan bekerjasama dengan mitranya atau linkages berinovasi melakukan jak antar. Jadi MMD dan jak antar ini ada korelasinya. Tadi seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa ketika mereka ada kesulitan untuk mengakses layanan di puskesmas atau di fasilitas kesehatan lain, maka diantar obatnya diantar ke lokasi ke tempat tinggal mereka. Nah, tidak semua ODA dapat mengakses layanan MMD atau jak antar ODA yang memenuhi kriteria saja yang dapat mengakses layanan jak antar. Jadi tidak semua yang mereka yang bisa dilakukan dengan program jak antar atau MMD ini. ODA dengan layanan jak antar dan MMD akan dipantau kesehatan melalui telemedicine. Kami telah melakukan diskusi dengan pakar hukum kesehatan terkait petunjuk teknis telemedicine ini untuk layanan ARV pada ODA, dan sudah kami sosialisasi petunjuk teknis tersebut kepada layanan melalui bimbingan teknis secara online. Lanjut. Nah, adanya program sehati. Jadi kita akan mempertahankan sehati ini dalam rangka tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris KPA, yaitu adanya loss to follow up. Jadi kita melakukan strategi hilang dan tautkan kembali, namanya sehati. Dengan melakukan tujuannya ARV yang sudah mereka yang tidak atau tidak mengakses ODA yang tidak mengakses ARV ini, maka kita akan call kembali dengan cara membuat satu program sehati ini. Dengan membuat strategi melakukan penelusuran dan pencegahan ODA supaya tidak terjadi loss to follow up, dimulai sejak ODA tidak hadir mengambil obat.
Informed consent mulai dilaksanakan untuk ODA baru ketika tidak hadir ambil ARV sebagai kekuatan LSM sebagai penelusur ODA post follow up. Jadi ini bisa kegiatannya kalau memang di Pulau Seribu tidak ada LSM-nya, kita melakukan kader atau unsur intersektor serta dari puskesmas yang memfollow up ini. Kemudian kegiatan di awal yang diwujudkan SOP pada bulan Januari 2020, kemudian diimplementasikan serta diaktifkan di 23 layanan HIV. Saat ini merupakan contoh kolaborasi yang baik antara layanan kesehatan dengan komunitas HIV, kerjasama dengan satu tujuan itu mencegah kejadian AIDS pada ODA dengan mempertahankan dalam terapi ARV. Lanjut. Pertahankan transporter. Nah, kalau di darat kan kita sudah ada project, tapi kini transporter ini kita menggunakan petugas yang mulai sejak bulan Oktober 2019 di Jakarta Pusat melalui petugas sudah ditugaskan untuk mengantarkan ARV kepada mereka yang menderita HIV ini. Cepat terkena pandemi karena sejak 2020 pelaksanaan transporter sudah aktif kembali. Lanjut. Nah, ini adalah akselerasi layanan HIV/AIDS di rumah sakit, yaitu penambahan kasus, tes dan treatment, retensi ARV, tes viral load, catatan pelaporan. 70% ODA mengakses ARV di rumah sakit, namun layanan HIV di rumah sakit belum optimal. Untuk mengoptimalkan ARV, maka dibuatlah akselerasi layanan HIV di rumah sakit dengan menerapkan semua strategi yang telah dilaksanakan dengan baik di puskesmas dikembangkan di rumah sakit. Sudah dilaksanakan sejak Oktober 2020 melalui webinar. Lanjut. Ya, nah ini adalah profil jumlah layanan yang ada di Pulau Seribu. Kita lihat counseling testing di rumah sakit ada 1 dan di puskesmas ada 6. Kemudian adanya perawatan dan dukungan penobatan itu di puskesmas ada 2 dan di rumah sakit 1, jumlahnya 3 di Pulau Seribu. Untuk infeksi menular seksual puskesmas ada 6, kemudian di rumah sakit ada 1. Untuk pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak itu rumah sakit 1 dan puskesmas ada 6. Nah, ini adalah jumlah SDM kita di Kepulauan Seribu. Lanjut. Kegiatan yang sudah dilakukan adalah screening pada pasien TB. Memang mereka yang pasien TB paru yang di puskesmas atau di rumah sakit sudah kita lakukan pemeriksaan HIV, kemudian juga screening pada ibu hamil, ya ibu-ibu yang ANC kita lakukan, atau pemeriksaan ibu hamilan dilakukan pemeriksaan HIV juga. Kemudian pengobatan, tes dan treat all dan summary treatment dilakukan sesuai dengan SOP yang ada, pemberian ARV setiap bulan untuk ODA baru, ODA dengan keluhan, ODA dengan ADRS buruk, dan ODA dengan infeksi oportunistik atau comorbid. Kemudian pemantauan bulan ODA dilakukan secara langsung maupun telemedicine. ODA yang berada di luar provinsi DKI Jakarta atau Bodetabek ditawarkan untuk rujuk ke luar daerah. Kalau misalkan mereka pindah, jadi kita bisa komunikasi tentang tetap mereka mengakses layanan ARV ini. Kemudian screening TB ini dilakukan tiap bulan bagi ODA yang mendapatkan MMD maupun ARV yang dikirim, maka screening TB dilakukan secara virtual. Jadi tetap screening ini kita tanyakan melalui video call atau melalui WhatsApp sebagainya. ODA dengan gejala TB dirujuk ke Poli TB dengan mengikuti protokol Poli TBC di layanan masing-masing. Pengobatan obat anti tuberkulosis pada orang dengan HIV mengikuti SOP atau protokol di Poli TBC. Pengobatan pencegahan TBC pada ODA dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. Lanjut. Nah, tadi mempertahankan. Yang pertama kita melakukan konseling kepatuhan supaya mereka tidak lost to follow up. Jadi kita melakukan tetap konseling terus, kita melakukan komunikasi terus antara mereka supaya ODA kita tidak menjadi kambuh lagi dan hasil tes steroidnya tidak mengalami tersupresi. Setiap awal bulan layanan dengan dukungan dan pengobatan wajib mengidentifikasi ODA yang memenuhi syarat tes viral load. Viral load ini untuk mengetahui jumlah virus yang ada di dalam tubuh seseorang melalui ARK. Pemeriksaan viral load dilakukan sesuai SOP yang ada.
Oda yang dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan lalu wajib datang dengan perawatan dukungan pengobatan untuk pengambilan sampel. Kemudian lakukan telusur pasien yang belum mulai pengobatan ARV ini, kemudian membuat komitmen atau kemudian miss appointment dan dilakukan loss to follow up, dilakukan sesuai SOP yang ada, kemudian pertemuan bulanan sehati, baik itu langsung maupun virtual, dan melakukan telusur dilakukan melalui telepon atau media sosial. Telusuran secara langsung, misalnya kita mendatangi ke rumah Oda, dilakukan jika akan diperlukan. Oda dengan status baring atau tidak bisa telepon, maka dapat kita hubungi. Lanjut. Nah, capaian SPM HIV tahun 2020 adalah pada ibu hamil itu ada 105 yang kita screening ya ini. Itu 12%, yang kemudian dari 90% yang kita screening ada 53,3%, totalnya 96,78 yang sudah kita lakukan screening HIV/AIDS. Lanjut. Nah, kaskade HIV tahun 2020 estimasinya terjadi ada 133. Mudah-mudahan ini kita tidak akan menambah lagi kasus HIV/AIDS. Kalau kita tadi sudah disampaikan berapa jumlah per pulau, sama yang sudah disampaikan oleh sekretaris KPA tadi, bahwa total kasus kita ada 15 orang. Lanjut. Rencana tindak lanjut adalah pembuatan SK untuk pembentukan tim HIV, kemudian on job training tim HIV di puskesmas, melakukan optimalisasi integrasi layanan di puskesmas, optimalisasi peran lintas sektor dan KPA, dan mengaktifkan peran HIV secara mobile. Nah, kita semua sudah berkomitmen untuk menanggulangi penyebaran HIV ini dengan bersama KPA, para semua aktivis berbagai komunitas dan sektoral, maka berbagai upaya sudah dilakukan dengan mulai dari edukasi, penyuluhan, bimbingan teknis kepada tenaga medis, kemudian melakukan penyediaan layanan kesehatan. Puskesmas sudah melakukan menyediakan tes HIV dan ARV secara gratis. Maka kami berharap hal ini dapat membawa semangat kesehatan baru kepada masyarakat tentang HIV/AIDS, sehingga upaya pencegahan pengendalian penanggulangan HIV dapat dilakukan secara optimal dan menjadikan Kabupaten Ambon Kepulauan Seribu bebas HIV/AIDS dengan mengajak bersama-sama kita mengakhiri jejak HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Seribu dalam membangun sebuah rumah aman sehat bagi generasi kita mendatang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Poltak. Pak Poltak. Izin Pak Poltak. Izin Pak Poltak, Pak Sekap, apakah mendengarkan? Ya, bisa. Saya pamit karena ada rapat dengan Pak Bupati tentang persiapan kunjungan Pak Gubernur. Jadi untuk tanya jawab, saya diwakilkan oleh Dr. Arif ya, sama Bu Nining untuk tanya jawab diskusi mengenai layanan program HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Seribu. Mungkin itu ya. Saya izin pamit dulu. Baik. Ada kegiatan. Baik, Pak Dokter. Baik. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Herwin Effendi yang sudah memberikan pemaparan terkait upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Sudin Kesehatan Kepulauan Seribu dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV di Kepulauan Seribu. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya saya tidak akan menyimpulkan, kita langsung saja untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu para hadirin jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau masukan dan saran terkait upaya kita bersama untuk penanggulangan HIV/AIDS di Kepulauan Seribu. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk dibuka sesi tanya jawab. Gimana? Ada apa perlu Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberi masukan dan saran? Dipersilakan. Jika tidak ada, kita cukupkan Pak ya. Pak Sekap, mohon izin
karena mungkin sudah dari pemaparan kedua pemateri tadi sudah jelas dan tuntas ya secara komprehensif terkait apa yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kepulauan Seribu. Sekali lagi diingatkan sebelum acara ini ditutup, Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir untuk segera dan izin untuk mengisi daftar hadir di kolom chat atau komentar yang ada di Zoom meeting. Baik Bapak Ibu, para hadirin semuanya, demikian rangkaian acara rapat koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2021. Sebelumnya mari sama-sama kita dengarkan kata penutup sekaligus sambutan penutup dari Pak Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, pada Bapak Erik Lemundi, persilakan. Baik, terima kasih dengan semua peserta dan Pak Poltak di sini sebagai Sekretaris KPAK, di mana memang setelah kita dengar dua paparan tadi, begitu pentingnya untuk kita mencegah penyebaran HIV dan AIDS di Kepulauan Seribu, di mana itu memang bisa kita kolaborasikan juga dengan ada berbagai seperti peningkatan narkoba, seks bebas, maupun COVID yang sekarang ini memang sedang lagi dominan di pikiran kita dan pelaksanaan kegiatan untuk kita turunkan, walaupun sekarang sudah ada tren menurun dalam yang terinfeksi, tapi itu masih tetap menjadi bahaya bagi masyarakat. Dan ini memang berkaitan juga dengan ini untuk penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Memang kita harus bergabung dari alim ulama, tokoh masyarakat, tentu tidak ketinggalan Polri dan militer dari tentara kita, juga dari studi-studi terkait semua, mulai dari pendidikan, kesehatan tentunya sebagai leading sektor, dan semua itu ada, mulai juga tidak terlepas camat dan lurah di Kepulauan Seribu untuk bekerja sama, berkolaborasi untuk mari kita sama-sama menurunkan HIV dan semuanya, masuk juga stunting, ini berkaitan semua, jadi pola hidup dengan seks bebas, dengan tidak pengertian tentang reproduksi, sehingga kita menjadi terkait juga, tentu di sini juga bisa jadi penularan dari narkoba. Jadi BNN pun juga bisa suntik ya, jadi ini obat suntik ya. Baik, alhamdulillah dengan selesainya dua materi ini kita semakin meningkat, dan mari kita tidak hanya selesai di sini, kita adakan rapat-rapat koordinasi lain dan tindakan nyata nanti di lapangan untuk segera kita berkolaborasi untuk menurunkan angka-angka semua itu, sehingga kita menjadi terbebas. Mungkin itu saja. Makanya dengan ini saya tutup acara rapat koordinasi tim kerja penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Kepulauan Seribu dengan macam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sekap yang telah menutup kegiatan kali ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum ditutup mohon izin untuk menampilkan wajahnya, untuk meng-on-kan videonya karena kita untuk mengambil dokumentasi. Mohon izin Bapak Ibu beberapa detik kita untuk menampilkan wajahnya, di-on-kan videonya. Iya, terima kasih. Belum standby semua dulu. Mohon izin untuk menampilkan video wajahnya. Sudah. Lagi diambil sama tim dokumentasi. Tunggu sebentar. Oke. Sudah, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan atas kehadiran dan kesempatannya dalam sudah berkenan untuk hadir dan sama-sama mengikuti rapat koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2021. Saya sebagai pemandu acara, terima kasih atas mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kehadiran semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu saya namanya.
Oke, terima kasih teman-teman KPAK. Zoom-nya saya end meeting ya. Terima kasih. Sama-sama. Pak Debi, makasih. Siap.